Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Meida Fatikatul Roma dari Offering EE. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai transaksi dan jurnal umum perusahaan jasa yang terbagi menjadi dua topik bahasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Kompetensi dasar 3.2 menerapkan proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. 4.2 melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa. Untuk tujuan pembelajaran dapat dibaca dan dipahami agar siswa dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Untuk materi pertama kegiatan pembelajaran 1, saya akan menjelaskan tentang transaksi yang berisi pengertian transaksi dan macam-macam bukti transaksi. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian transaksi. Secara umum, transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh organisasi ataupun individu yang dapat menciptakan suatu perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Sedangkan menurut pengertian akuntansi, transaksi adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat mengakibatkan berubahnya aktiva, utang, atau ekuitas. Bagian kedua, yaitu macam-macam bukti transaksi. Bukti transaksi digolongkan menjadi dua macam, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern adalah sebuah bukti transaksi yang khusus dibuat oleh pihak intern dan dibuat untuk intern perusahaan. Sedangkan bukti transaksi ekstern sendiri adalah sebuah bukti pencatatan atas transaksi yang berhubungan dengan pihak di luar perusahaan. Misalnya, faktur, kwitansi, nota debit, nota kredit, nota kontan, dan cek. Untuk bukti transaksi intern, yang pertama, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai atau cash. Kedua, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah sebuah tanda bukti transaksi yang menandakan bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai. Pengeluaran tersebut seperti pembelian secara tunai atau pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Ketiga, memo. Memo adalah sebuah bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian divisi yang ada di lingkungan atau struktur organisasi perusahaan. Nah, bukti transaksi dapat dikatakan sah apabila terdapat unsur nama perusahaan, alamat perusahaan, keterangan bukti transaksi, nomor bukti transaksi, pihak yang terlibat, jumlah nominal, dan tanggal bukti transaksi. Nah, selanjutnya adalah macam-macam bukti transaksi ekstern. Yang pertama, faktur. Faktur merupakan sebuah tanda bukti bahwa terjadi kegiatan pembelian atau penjualan secara kredit. Bagi penjual, faktur yang diterima disebut sebagai faktur penjualan, dan bagi pembeli, faktur yang diterima akan disebut sebagai faktur pembelian. Yang kedua, kwitansi. Istilah kwitansi sendiri adalah sebuah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan selanjutnya diserahkan kepada pihak yang membayar sejumlah uang tersebut. Lembaran kwitansi terdiri dari dua bagian, yaitu bagian sebelah kanan diberikan kepada pihak yang membayar, dan di bagian kiri yang tertinggal disebut sois yang dijadikan sebagai arsip penerima uang. Ketiga, cek. Maksud dari cek ini adalah sebuah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening bank, agar saat cek ini ditunjukkan ke bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Keempat, nota. Nota sendiri adalah sebuah bukti transaksi atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nota ini dibuat oleh pedagang dan kemudian diberikan kepada pembeli. Kelima, nota debit. Nota debit merupakan sebuah bukti berupa dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pengurangan utang usaha oleh perusahaan yang terjadi karena adanya pengembalian barang dagang atau penurunan harga yang dibuat oleh pembeli. Yang terakhir yaitu nota kredit. Nota kredit merupakan bukti bahwa perusahaan telah melakukan pengurangan piutang usaha. Hal tersebut disebabkan karena adanya pengembalian barang dagang. Pengembalian barang dagang tersebut terjadi karena adanya harga yang turun sebab barang yang dipesan mengalami kerusakan atau kualitas barang turun. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bukti transaksi dapat dikatakan sah apabila terdapat unsur nama perusahaan, alamat perusahaan, keterangan bukti transaksi, nomor bukti transaksi, pihak yang terlibat, jumlah nominal, dan tanggal bukti transaksi. Pembahasan selanjutnya mengenai kegiatan belajar 2 yaitu jurnal umum. Bagian pertama jurnal umum yaitu pengertian jurnal. Penjelasan yang kedua adalah fungsi jurnal, selanjutnya klasifikasi akun, dan bentuk jurnal, kemudian juga terdapat contoh transaksi dan pencatatan dalam jurnal umum. Pengertian jurnal.
Kata jurnal sendiri berasal dari kata journal dalam bahasa Prancis yang berarti buku harian. Jadi, jurnal adalah sebuah buku harian yang digunakan untuk mencatat peristiwa transaksi yang terjadi di perusahaan secara kronologis dan sistematis. Nah, cara menjurnal itu adalah dengan mencatat transaksi sesuai dengan bukti transaksi dan menunjukkan akun mana yang harus didebit atau dikredit dengan jumlah masing-masing nominal yang balance. Bagian kedua, yaitu fungsi jurnal. Terdapat 5 bagian fungsi jurnal. Yang pertama, fungsi mencatat. Jurnal sendiri adalah tempat untuk mencatat setiap transaksi perusahaan sesuai dengan bukti transaksi, baik transaksi internal atau transaksi eksternal. Kedua, fungsi historis. Jurnal mencatat setiap transaksi secara kronologis sesuai dengan tanggal terjadinya dan secara berurutan. Ketiga, fungsi analisis. Isi jurnal berupa kegiatan analisis dari bukti transaksi perusahaan, sehingga sudah jelas letak debit kreditnya, dan termasuk dalam akun yang mana disertai dengan jumlah yang sesuai dengan bukti transaksi. Keempat, yaitu fungsi instruktif. Jurnal memiliki sifat memerintah, sebab jurnal merupakan perintah untuk mendebit atau mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Kelima, yaitu fungsi informatif. Jurnal memudahkan pemberian informasi pihak perusahaan mengetahui kegiatan transaksi atau ekonomi perusahaan dengan jelas. Bagian ketiga yaitu klasifikasi akun. Pencatatan transaksi dalam jurnal memiliki kompleksitas yang tinggi untuk setiap akun yang berpengaruh. Semakin besar usaha atau perusahaan, maka akan semakin beragam pula kode dan nama akun yang digunakan. Akun sendiri dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu akun real dan akun nominal. Kita akan membahas apa itu akun real dan apa saja jenis dari akun real. Akun real atau tetap adalah akun yang nantinya akan dilaporkan ke dalam neraca. Saldo dari akun ini akan terbawa dari satu periode ke periode selanjutnya. Akun real masih terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Pembahasan mengenai harta. Harta sendiri masih dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu harta lancar, harta tetap, dan harta tak berwujud. Yang pertama, harta lancar. Harta lancar adalah kekayaan perusahaan yang mudah untuk diubah menjadi uang tunai. Harta lancar menjadi komponen dasar perusahaan dalam melaksanakan aktivitas perusahaannya. Contohnya, kas, piutang usaha atau dagang, hasil tagih, perlengkapan, persediaan barang, beban dibayar di muka. Kedua, harta tetap. Harta tetap adalah harta yang dibeli oleh perusahaan untuk modal menjalankan aktivitas. Contoh dari harta tetap yaitu ada peralatan, gedung, tanah, dan mesin. Ketiga, yaitu harta tak berwujud, yaitu adalah aset yang tidak dapat dilihat bentuk secara fisik, namun dapat dirasakan manfaat yang diberikan olehnya. Contohnya yaitu hak cipta, hak paten, merek dagang, dan goodwill. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban masih terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu hutang lancar dan hutang jangka panjang. Untuk yang pertama, hutang lancar. Hutang lancar adalah segala pembiayaan yang akan dibayar kembali dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan. Contohnya, hutang usaha atau dagang, hutang gaji, hutang beban, hutang pajak, hutang bunga, dan pendapatan diterima di muka. Kedua, yaitu hutang jangka panjang. Nah, hutang yang satu ini merupakan salah satu produk hutang yang pembayarannya atau pelunasannya diberikan tenggang waktu yang cukup lama. Contohnya, yaitu ada hutang bank, hutang hipotek, dan hutang obligasi. Akun real yang ketiga yaitu modal. Nah, modal ini ada beberapa akun, yaitu ada modal, prive, ikhtisar laba atau rugi. Kategori akun yang kedua yaitu adalah akun nominal atau sementara. Akun nominal atau sementara adalah akun yang dilaporkan pada laporan laba rugi. Nah, akun nominal ini terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan terdapat beberapa akun. Nah, contohnya itu ada pendapatan jasa atau usaha, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lain. Yang kedua, yaitu beban. Beban sendiri terdapat beberapa contoh akun. Yang pertama, beban usaha, beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban iklan,
beban penyusutan peralatan, beban penyusutan gedung, dan beban lain-lain. Bagian keempat adalah bentuk jurnal umum. Dapat diperhatikan dalam tabel tersebut, terdapat keterangan nama perusahaan di atas, kemudian nama jurnal, dan juga periode terjadinya transaksi. Kemudian pada tabel terdapat kolom tanggal di mana nomor 1 dapat diisi dengan tahun dan bulan transaksi perusahaan. Di nomor kedua dapat diisi dengan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian di kolom nomor bukti atau nomor 3 itu dapat diisi dengan nomor bukti transaksi yang sifatnya opsional. Kemudian terdapat kolom keterangan, yaitu berisi keterangan akun. Jika debit menjorok ke kiri dan jika kredit menjorok ke kanan. Kemudian di kolom ref itu dapat diisi oleh kode akun yang pengisiannya dapat dilakukan ketika akun telah diposting ke buku besar. Kemudian ada kolom debit dan kredit, di mana di debit itu adalah jumlah nominal debit dan kredit jumlah nominal kredit. Jumlah nominal debit dan kredit haruslah balance. Selanjutnya, saya akan menyajikan contoh transaksi dan jurnal umum perusahaan jasa. Di sini terdapat contoh, yaitu perusahaan jasa berupa salon bernama Farasha Atasia yang didirikan pada 22 Oktober 2020 oleh Bella Nurholisah, memiliki beberapa transaksi pada bulan Januari 2021. Untuk transaksi pertama pada 2 Januari, Bella menyetorkan uangnya sebesar 25 juta sebagai modal. Yang pertama kita lakukan adalah mencatatkan nama, yaitu Farasha Atasia, kemudian mencatatkan nama jurnal umum, kemudian mencatatkan periode yaitu per Januari 2021. Kemudian kolom tanggal kita catat 2 Januari 2021. Nomor buktinya kita kosongi karena tidak ada nomor bukti. Untuk keterangannya, karena ini menyetorkan uang, jadi kasnya untuk perusahaan itu bertambah di debit dan untuk modal bertambah di kredit. Selanjutnya, untuk transaksi kedua, 9 Januari dibayar sewa toko untuk salonnya besar 500.000 untuk masa 3 bulan. Yang pertama kita lakukan adalah mencantumkan nama perusahaan, keterangan jurnal, dan juga periode terjadinya transaksi. Nah, untuk kolom tanggal kita isi tanggal transaksi terjadi, kemudian nomor bukti kita kosongkan. Untuk keterangannya, karena kita membayar sewa toko, maka sewa dibayar di muka ini akan bertambah di debit, kemudian kas akan berkurang di kredit karena kita membayar kas sebesar 500.000. Selanjutnya, saya akan memberikan pelatihan soal untuk menguji pemahaman terkait dengan materi yang telah kita bahas sebelumnya. Soal yang pertama, bukti transaksi dapat dinyatakan sah apabila isinya lengkap. Isi dari bukti transaksi yang benar adalah mencakup A. Tanggal, nomor bukti, jumlah nominal, tanda tangan. B. Tanggal, kode referensi, jumlah nominal, tanda tangan. C. Tanggal, jumlah uang, nomor bukti, pihak yang terlibat. D. Nomor bukti, penerima, pengirim, jumlah nominal, stempel. E. Kode referensi, tanggal, pengirim, jumlah nominal, tanda tangan pengirim. Dipersilakan untuk menghentikan video untuk memikirkan jawaban yang benar dan dipersilakan untuk menjawab setelahnya. Jawaban yang benar adalah C, yaitu isi bukti transaksi yang dinyatakan sah dan benar apabila di dalamnya terdapat tanggal, jumlah uang, nomor bukti, dan pihak yang terlibat. Untuk soal yang kedua, perhatikan dan pahami transaksi berikut ini. Membayar iklan untuk 5 bulan ke depan sebesar 1 juta secara tunai. Pencatatan jurnal umum yang benar adalah A. Iklan dibayar di muka 200.000 pada beban iklan 200.000. B. Beban iklan 200.000 pada iklan dibayar di muka 200.000. C. Iklan dibayar di muka 1 juta pada kas 1 juta. D. Iklan dibayar di muka 1 juta pada beban iklan 1 juta. E. Kas 1 juta pada iklan dibayar di muka 1 juta. Nah, sebelum menjawab, silakan menghentikan video untuk memikirkan jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah C, yaitu iklan dibayar di muka 1 juta pada kas 1 juta. Nah, karena kita sudah membayar iklan di awal, maka iklan dibayar di muka ini akan bertambah di debit dan kas akan berkurang di kredit karena kita sudah membayar iklan untuk 5 bulan ke depan. Sekian penjelasan materi terkait transaksi dan jurnal umum perusahaan jasa yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.